Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4 SD Tarakanita, Jakarta. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Anak-anak, ingat selalu pada masa pandemi ini selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika. Mari sebelum kita mulai, kita menyemangati diri kita sendiri dan menyemangati teman-teman kita dengan mengucapkan salam Tarakanita. Semuanya di unmute. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar matematika. Apa yang harus kalian kuasai, apa yang harus kalian pahami adalah anak-anak nanti mampu membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Anak-anak, inilah diagram batang. Mari kita pelajari lebih jauh. Diagram batang merupakan diagram persegi panjang yang memanjang ke atas. Ini adalah bentuk persegi panjang yang memanjang ke atas. Semakin banyak data, semakin panjang persegi panjang yang mewakilinya. Contohnya adalah ini, semakin banyak datanya akan semakin panjang. Langkah menyajikan data dalam diagram batang antara lain: yang pertama, menyusun data acak menjadi tabel. Kita sudah pelajari dari kemarin ya. Kemudian yang kedua, tuliskan judul diagram batang sesuai data. 3. Buatlah dua sumbu tegak. Ini adalah sumbu tegak untuk banyak data atau frekuensi. Ini memuat banyak data atau frekuensi. Sumbu mendatar untuk kategori atau kelompok. Perhatikan jarak setiap data dalam bentuk persegi panjang dan interval yang memuat banyak data atau frekuensi agar jaraknya sama. Harus diatur jaraknya, harus tetap sama. Perhatikan diagram batang berikut. Membaca data berarti melihat, memahami, dan menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada diagram batang tersebut. Berdasarkan data pada diagram batang di samping dapat diketahui banyak siswa kelas 1 adalah 40 anak. Ini adalah siswa kelas 1, jumlahnya 40 anak. 2. Kelas yang jumlah siswanya terbanyak adalah kelas 3, yaitu 50 anak. Kelas 3 ini jumlah siswanya paling banyak, yaitu 50 anak. 3. Kelas 2, kelas 5, dan kelas 6 mempunyai jumlah siswa yang sama banyak, yaitu 45 anak. Jumlahnya sama, yaitu 45 anak. Bu Sisil juga akan menjelaskan. Anak-anak perhatikan, ini adalah judul diagram batangnya, data banyak siswa di SD merah putih. Ini adalah jumlah datanya, banyak datanya. Ini adalah kategori. Menafsirkan data berarti mampu menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada diagram batang. Berdasarkan data pada diagram batang, di samping dapat diketahui: 1. Selisih jumlah siswa yang paling sedikit dengan yang paling banyak adalah 50 kurangi 40 sama dengan 10 anak. Kita cari data yang paling sedikit. Yang paling sedikit adalah 40 anak. Yang paling banyak adalah 50 anak. 50 dikurangi 40 sama dengan 10 anak. 2. Jumlah seluruh siswa di SD Merah Putih adalah 40 ditambah 45 ditambah 50 ditambah 40 ditambah 45 ditambah 45
sama dengan 265 anak. Mari berlatih. Bacalah soal berikut, kemudian silakan anak-anak kerjakan dengan teliti. Nanti kita akan bahas bersama setelah anak-anak selesai mengerjakan soal berikut. Mudah bukan? Baik, terima kasih anak-anak. Tetap semangat dalam belajar. Tuhan memberkati.